Sinar lampu. Sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita mempersiapkan segala kesiapan diri kita dan juga Alkitab dan buku alat tulisnya ya adik-adik. Untuk memulai ibadah, adik-adik di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Adik-adik di rumah boleh ikutin gerakan kakak-kakaknya ya, oke? Kita nyanyikan doa dulu, semangat ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembuka yang dibawakan oleh KKL. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau masih berikan kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan dan guru-guru sekolah minggu, kesehatan Tuhan dan nafas kehidupan sampai pada pagi hari yang baik ini. Tuhan Yesus yang baik, kini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, ibadah adik-adik sekolah minggu Tuhan. Berikanlah mereka hati dan pemikiran untuk tertuju mendengarkan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mereka dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, juga berkati Tuhan mungkin adik-adik sekolah minggu kami yang belum dapat ikut melaksanakan ibadah online ini Tuhan. Jikalau mereka sakit Tuhan Yesus, Kau berkatilah mereka Tuhan, berikan kesembuhan daripada mereka. Jikalau mereka malas Tuhan, ketuk pintu hati mereka Tuhan Yesus, untuk mereka dapat beribadah kembali Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, juga berkati Tuhan orang tua kami Tuhan Yesus dimanapun berada. Biarkanlah Tuhan tangan-Mu yang tak kurang panjang juga menyertai dan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita baru saja melakukan doa pembuka. Sekarang kita mau angkat 3 lagu pujian nih. Tapi sebelum kita mau nyanyi 3 lagu pujian, kita mau tepuk semangat dulu nih, biar kita semakin semangat lagi. Kita mulai ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat belum nih Kak? Belum. Oh, sekali lagi ini harus semangat nih, harus lebih semangat dari kakak-kakak yang ada di sini, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah, karena kita udah semangat, adik-adik, kita mau nyanyikan 3 lagu, yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan, Aku Anak Raja, dan Baca kitab suci. kita nyanyikan. Adik-adik tunjukkan semangatnya ya. Tepuk tangannya dan kaki badannya. Kita nyanyikan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi
raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, apa? Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawain oleh Kakak Dela. Buat Alkitab yang udah disiapin boleh dideketin lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Oke. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lama. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lama. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar. Aku sudah siap, Tuhan. Hatiku sudah siap, Tuhan, untuk
Sekolah Minggu GKP Bandar Lampung. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah online. Jadi adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan Alkitabnya, catatannya, dan juga penanya. Oke, dipersiapkan dulu ya, kakak Dila tungguin. Udah belum? Udah? Nah, jadi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai dengan 62. Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh tidak boleh main-main. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu GKP ada Bandar Lampung, Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami Tuhan Yesus dapat beribadah kepadamu Tuhan. Berkati kakak, abang, guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan Yesus dapat Tuhan Yesus memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan Yesus, sehingga melalui apa yang kakak abang kami sampaikan Tuhan tentang Tuhan dapat diterima dengan baik dan benar oleh anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu, berkatilah mereka kebijaksanaan dan kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, sertai kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Minggu lalu kita membahas tentang Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Sekarang kita mau membahas tentang Petrus menyangkal Yesus. Kita baca bersama-sama dari 54 sampai dengan 62. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Dia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Waduh adik-adik, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kita membahas tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Menyangkal sama dengan artinya tidak mengakui Tuhan Yesus. Padahal Petrus ini sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia termasuk dari 12 murid Tuhan Yesus. Ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ia mendengar langsung dari Tuhan Yesus bahwa dia adalah juru selamat. Ia akan disalibkan, mati, tapi dia akan bangkit, dan pada hari yang terakhir dia akan datang untuk menebus kita semua adik-adik. Tapi di sini Petrus menyangkal, dia tidak mengakui, ia berbohong. Samalah kayak si adalah cerita kakak ini ya, namanya si Rating. Bisa nggak adik-adik nyebutnya
ini cerita nama tokoh ini, Rating. Nah jadi si Rating ini adik-adik anak 5 SD. Si Rating ini nakal kali, bandel kali. Namanya siapa? Rating. Si nakal, si bandel. Nah adik-adik, dia ini saking nakalnya, kalau ada yang ganggu dia dikit, ada yang nyenggol dia dikit, diajaknya berantem, ditonjok-tonjoknya. Saking nakalnya, saking terlalu beraninya dia digebuk. Padahal kawannya tidak sengaja menyenggol badan dia. Lebih nakal lagi adik-adik, dia juga seringkali nyoret-nyoret meja. Tahu ya, kalau di sekolah minggu juga ada sih. Di sekolah juga ada meja untuk belajar ya. Coret-coretinya, digambar-gambarnya kartun Naruto, Tsubasa. Apa kalau kartun zaman sekarang ya? Upin Ipin. Siapa ya? Siapa adik-adik kartun zaman sekarang adik-adik? Kakak Dela nggak tahu. Kakak Dela cuma taunya itu Upin Ipin sama Naruto. Kalau siapa lagi? Spiderman ya, dan selain sebagainya. Digambar dia lah di meja itu, dicoret-coret dia kan. Temennya nggak ada yang berani tegur, padahal tahu dia ini salah kan. Dia mencoret-coret, dia mengotori lingkungan sekolah kan. Tapi pada takut, karena kalau cari masalah masih Rating ini, nanti digebuk sama si Rating ini kan. Jadi datanglah guru ini, namanya Fuji. Guru Fuji. Dia ini guru wanita ya, cantik sekali, tapi baik banget ya kan. Jadi udah masuklah kelas kan. Masuk kelas, bunyi bel kayak mana? Aduh, kakak udah lama nggak sekolah, jadi kakak nggak tahu bunyi bel. Maaf ya adik-adik, bunyilah bel itu. Masuklah murid-murid, masuklah guru Fuji. Baru datang kok Bu Fuji ini ngeliat kan, kayaknya meja ini baru, kok udah kotor terlihat kan, kata Bu Fuji ini kan. Ditanya sama Bu Fuji ini, murid-murid siapa yang mengotori meja ini? Padahal ini kan meja baru, kata si Bu Fuji kan. Siapa? Murid-muridnya ini diam lah kan. Terus ditanya lagi sama si Bu Fuji ini, ayo jujur, jangan berbohong, itu dosa katanya. Ini lingkungan sekolah, tidak boleh dikotori katanya kan. Jawab jujur. Terus murid-murid ini jawab lah, tidak tahu Bu. Termasuklah si Rating ini yang melakukannya ini kan. Teman-temannya nggak mau jawab karena takut digebuk-gebuk sama si Rating. Nah si Rating nggak mau ngaku karena takut dihukum, takut dimarahi, takut biasanya kalau kita dihukum itu biasanya dia apa sih? Hormat di tiang bendera ya? Apa kita disuruh bersihin kelas biasanya kan? Takut dia kan, padahal nakal tapi takut dihukum kan. Nah jadi si teman-teman ini gak ada yang mengaku, menyangkal mereka sama kayak si Petrus menyangkal, padahal dia tahu kebenaran tapi disangkalnya, dibohonginya dirinya kan. Dia bohong sama guru karena takut sama si Rating. Nah si Petrus dia berbohong sama semua yang bertanya kepada dia karena takut dia dihukum sama yang bertanya kepada mereka, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Padahal si Petrus ini tahu sekali kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu ya benar, dia adalah Tuhan Allah, dia menyelamatkan umat manusia. Nah adik-adik, sekarang kakak tanya, adik-adik mau gak sama seperti kisah Petrus di Lukas 22 ayat 54 sampai 62, dan juga sama seperti kawan-kawannya si Rating gitu? Mau gak kalian menyangkal, kalian berbohong, kalian tidak mengakui sebuah kebenaran? Mau gak? Gak mau kan? Nah si Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Tiga kali. Kalau adik-adik baca, ada di ayat 57, 58 dan dengan ayat 60. Itu 3 kali Petrus menyangkal bahwa ia tidak mengenal dengan Tuhan Yesus. Padahal di ayat Lukas 22 ayat 33, Lukas 22 ayat 33, si Petrus berkata seperti ini. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Itu kata si Petrus. Tapi nyatanya dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak berani
nih, karena dia takut. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh seperti Petrus dan juga teman-temannya si Reteng, tidak mengakui kebenaran karena takut. Mungkin adik-adik pernah seperti ini. Mungkin nih, kalian lagi ujian, semua mencontek, kalian nggak mencontek, tapi karena takut itu kalian nilainya kecil, menconteklah kalian kayak teman-teman kalian. Nah, padahal kalian udah belajar, tapi kalian takut, kalian tidak percaya diri. Nah, itu sama aja seperti menyangkal Tuhan Yesus. Kita sudah belajar, sudah memahami semua pelajaran, tapi kita menyangkal pembelajaran kita karena takut nilainya kecil. Padahal kalau jadi anak Tuhan Yesus itu harus berani. Yang penting kita sudah berusaha, sudah belajar dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Kalau kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik, asalkan kita jangan menyerah dan menyangkal Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menyangkal, agar kita bisa menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah jadi kebanggaan Tuhan Yesus, kita juga jadi kebanggaan keluarga, saudara-saudara. Nah, adik-adik, jadi cerita tentang Petrus sampai sini. Tapi kakak akan melanjut untuk kalian-kalian. Kakak akan memberikan kalian hadiah, give sesuatu hadiah kalau kalian bernyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus, di mana di dalamnya ada Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, dan juga ada siapa? Yudas yang apa? Yang menjual Tuhan Yesus. Nah, jadi Kakak Dela mau kalian bernyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus dan dikirim di grup WA sekolah minggu. Nanti siapapun yang mengirim akan dikirimkan hadiah. Jadi waktunya cuma sampai 27 Maret. Pengumpulannya sampai tanggal 27 Maret. Siapa yang mengumpulkan video dia bernyanyi 12 murid Tuhan Yesus akan mendapatkan hadiah. Nih, jadi lagunya yang pernah Kakak Dela ajari ya, adik-adik dicatat juga nggak apa-apa lagunya. Kakak bantu nyanyiin ya biar adik-adik nanti tahu. Kakak Dela ambil napas dulu ya, mau nyanyi, deg-degan. Oke, ini PR kalian yang akan, siapapun yang melaksanakan ini akan mendapatkan hadiah dengan bernyanyi 12 murid Tuhan Yesus. Begini nyanyiannya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, jadi nanti adik-adik menyanyikan lagu 12 murid Tuhan Yesus seperti yang Kakak Dela tadi nyanyiin. Kalau misalkan nada Kakak Dela nggak pas, bisa adik-adik lihat di YouTube ya untuk nadanya yang pas ya. Oke adik-adik, jadi adik-adik sebelum kita menutup firman Tuhan ini, Kakak Dela mau ingatkan kembali kepada adik-adik supaya kita harus mengakui kebenaran yang kita ketahui. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menyangkalnya, supaya kita bisa menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kehidupan yang kekal. Oke adik-adik, kita demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita, pikiran kita, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Tuhan sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami pribadi Tuhan Yesus yang
mengakui Tuhan akan kebenaran Tuhan di setiap kehidupan kami. Ajaran kami Tuhan Yesus untuk tidak menyangkal, untuk tidak berbohong akan kebenaran Tuhan, supaya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus dan keluarga kami, sanak saudara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami hingga saat ini. Akhir kami mau menutup sharing dari Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap menyertai kami Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya Tuhan bersama sanak keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Selamat minggu. Selesai. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Dela. Inti firman Tuhan yang dibawakan Kakak Dela adalah kita sebagai anak Tuhan kita harus setia, apalagi kita sebagai anak Tuhan yang dipercaya. Jadi ketika kita dipercaya, kita juga harus setia kepada orang yang percaya sama kita. Oke, untuk meresponi firman yang dibawakan oleh Kak Dela, kita angkat satu lagu pujian, Setialah. Yang setia sama Tuhan Yesus nyanyikan dengan semangat ya. Setialah sampai mati. Baiklah adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar tentang Petrus yang menyangkal Engkau, tapi kami tahu bahwa dia pun Tuhan ubahkan menjadi murid yang paling setia kepada Engkau. Demikian juga Bapa kami, biarlah Tuhan agar kami tidak menyangkal Engkau oleh karena keadaan apapun, walaupun keadaan sulit. Tuhan berikan kami hati yang setia, roh untuk tetap taat kepada Engkau. Bantu kami Bapa, kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami yang lemah ini, kami tahu juga situasi pandemi sekarang ini membuat kami semakin lemah, tapi biarlah Engkau akan menguatkan roh dan jiwa kami Bapa untuk tetap menyembah, untuk tetap setia kepada Engkau. Berkati kami pribadi lepas pribadi, guru-guru sekolah minggu, juga semua teman-teman Bapak kami yang beribadah di rumah masing-masing, yang juga masih sekolah. Tuhan berkati pimpin. Orang tua kami juga berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Terpujilah Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Dengarkan doa kami, dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah.